Halo liebe Leute, kembali lagi di YouTube channel saya Robinto Bento. Nah, sebagai informasi ini adalah YouTube channel saya atau vlog saya di episode kedua. Dan di episode ini saya akan berbagi sedikit tentang culture shock saya sebagai orang Indonesia berada di Jerman. Apa saja sih? Ikuti saja saya. Yang pertama, sebagai orang Indonesia ada beberapa hal yang menurut saya itu nggak lumrah di Indonesia, tapi di sini tuh lumrah gitu. Di sini tuh egal dan itu biasa-biasa saja. Tapi sebagai orang Indonesia saya merasa, oh my god. Yang pertama, culture shock yang pertama adalah ciuman di depan umum, men. Ciuman di depan umum itu biasa di sini. Tapi sebagai orang Indonesia saya sedikit risih karena apa? Kalau di Indonesia kita ciuman di depan umum, di busway atau di bus atau di kereta, kita bisa diperhatiin orang satu gerbong ataupun dipelototin orang satu bus ataupun diliatin dari atas sampai bawah sama orang satu gerbong busway. Kalau di Indonesia, tapi kalau di sini guys, itu biasa-biasa aja. Saya pernah memperhatikan satu kejadian di S-Bahn. Di S-Bahn itu pas saya berangkat kuliah pagi-pagi, ada dua orang ada dua couple, ada dua pasangan. Yang satu pasangan ini orang muda. Mereka datang ketemu di S-Bahn. S-Bahn itu kayak stasiun gitu, stasiunnya S-Bahn. Terus mereka datang langsung cipokan gitu. Terus gue langsung diam. Oh man, orang cipokan di depan gue. Terus ya udah deh. Beberapa menit kemudian gue langsung ingat, oh my god, gue sekarang di Jerman. Dan itu egal, itu biasa-biasa aja. Terus gue naik eskalator gitu kan. Biasanya stasiun S-Bahn itu ada di bawah tanah gitu. Terus gue naik eskalator, ada nenek-nenek cuy, nenek-nenek sama kakek-kakek. Terus mereka berhenti di samping gitu, peluk-pelukan, cipokan. Itu egal, itu lumrah. Nah, itu culture shock yang pertama buat gue sebagai orang Indonesia datang ke Jerman gitu, sebagai orang baru. Culture shock yang kedua adalah lokasi atau tempat nyetir untuk mobil. Kalau di Indonesia itu kan sebelah kanan ya, rata-rata ya sebelah kanan. Tapi kalau di sini tuh sebelah kiri cuy. Dan kadang-kadang kalau misalnya gue pesan Uber, di sini kan ada Uber juga kan. Kalau gue jalan gitu, gue pesan Uber, gue salah pintu masuk. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah, gila cuy, udah gue orang Indonesia, tinggi gue nggak tinggi-tinggi amat, dan orang Jerman itu jalannya cepet banget sumpah, gue nggak bohong. Gue kalau misalnya jalan sama teman-teman gue, mau jalan ke kafe, mau jalan keluar dari kampus, mau jalan bareng kemanapun itu, gue selalu menjadi yang terbelakang cuy. Sampai gue pernah bilang ya, mendingan kita nggak usah pergi bareng, lu pergi duluan, ntar gue jalan nyusul, daripada kita pergi bareng-bareng dan gue nyampe nya setengah jam kemudian karena mereka jalan cepet banget. Gue sering protes itu sama teman-teman gue karena mereka tuh jalan cepet banget. Itu culture shock yang ketiga buat gue. Terus culture shock yang berikutnya adalah naked atau telanjang. Buat saya sebagai orang timur itu sedikit menggerahkan atau panas atau asing. Tapi di sini karena sebelumnya adalah summer, jadi saya diajak teman saya, dua orang teman saya dari Jerman. Dia bilang, Bento lu mau nggak ikut kita? Ngapain? Sekarang kan summer, hari ini cerah banget cuy, kita enak berenang loh katanya gitu kan. Gue bilang oke deh, karena gue suka berenang. Terus gue ikut-ikut aja dong. Tapi mereka bilang, tapi ini tempat berjemurnya itu spesial loh Bento, lu nggak bakalan kaget kan? Gue bilang spesial kenapa?
Ya nggak apa-apa, ntar lu lihat aja katanya gitu kan. Terus gue dibilang, gue kan kalau renang itu biasanya kalau berjemur di danau, karena di sini kan pantainya jarang ya. Terus gue selalu bawa celana renang lah pasti, karena abis jemur gue pasti renang, abis jemur gue pasti renang gitu kan. Terus dia bilang, lu nggak usah bawa celana renang, kenapa? Pakai itu aja. Ya udah, gue nggak dikasih balik ke rumah sama mereka. Kita jalan dari kampus, terus pakai mobilnya temen gue, parkir di samping jalan. Biasalah di sini kan parkir nggak kayak di kita. Terus di samping jalan parkir, gue masuk dong ke danau. Gak lama kemudian mereka berdua, Bento, nggak apa-apa kan kita ke ujung sana katanya gitu kan. Terus gue datang loh, gue ikutin aja kan, katanya spesial, gue ikutin aja. Setelah itu nyampe di situ, man, semua orang telanjang, dan gue langsung, oh my god, ini tempat apaan? Mata gue langsung, oh my god, semua orang telanjang. Dan hari itu adalah hari kerja, apesnya gue, hari itu adalah hari kerja. Jadi yang telanjang di situ adanya oma-oma sama opa-opa. Lu bayangin dah. Akhirnya mau nggak mau, gue harus telanjang karena di situ nggak boleh ada orang yang menggunakan pakaian. Terus gue bilang, shit, lu ngerjain gue ya. Terus temen-temen gue yang berdua itu cuma bisa ngetawain gue. Itu culture shock yang keempat buat gue. Dan culture shock yang berikutnya adalah, menurut gue Jerman itu negara yang bagus. Kalau di kita habis makan terus kita buang sampah, kayaknya biasa dah. Di Jakarta khususnya ya, gue pernah tinggal dan kuliah juga di Jakarta. Karena mungkin kelamaan dengan kebiasaan buruk itu, akhirnya beberapa kali gue keceplosan. Nih, gue pergi kuliah, terus gue makan sesuatu, gue lap dong mulut gue pakai tisu gitu. Gue pegang, nyampe di S-Bahn, di stasiun S-Bahn, di depannya itu saya nggak sengaja keceplosan gini, nggak sadar gitu, tangan saya tisu itu kebuang. Terus di depan saya itu ibu-ibu langsung nunduk ngambil tuh tisu, buang ke tong sampah. Gimana rasanya cuy? Rasa ditabok muka kita. Akhirnya dari situ saya belajar, bagus banget mereka tuh. Kenapa bersih? Karena memang mereka seperti itu. Mereka tuh sangat peduli sama hal-hal yang kecil. Terus culture shock yang kelima buat gua, sebagai orang asli daerah, terutama Kalimantan, tinggal di Kalimantan itu, oh my god, gue senang banget tinggal di Kalimantan. Karena apa? Karena semuanya terhitung bisa gratis. Kita bisa nanam padi sendiri, kita bisa nanam sayur sendiri, kita bisa nyari apapun di hutan dan kita boleh ambil semuanya, kita makan buat bahan pokok kita, terserah kita. Tapi kalau di Jakarta sih ya nggak terlalu lah. Tapi di sini cuy, gue tinggal sekarang tuh, dulunya gue udah pernah bahas ini, gue sebelumnya tinggal di Munchen, di Bonheim, itu adalah tempat tinggal untuk pelajar-pelajar gitu. Terus sekarang gue tinggalnya di kampung. Dan kenapa gue pindah, gue harus bahas sedikit. Kenapa gue pindah, karena apa? Karena di Munchen itu mahal. Munchen adalah kota paling mahal di Jerman, dan itu sangat nggak bagus buat dompet mahasiswa seperti saya. Terus gue akhirnya pindah di sebuah kampung, sebuah pedesaan yang nggak terlalu jauh dari Munchen. Gue bisa 15 menit pakai S-Bahn. S-Bahn itu kereta cepat, dan gue nyaman banget tinggal di sini. Gue bisa ngelihat alam yang bagus, terus gue bisa ngelihat
dengan bebas rusa. Lu tau nggak, di belakang rumah ada rusa, tapi nggak boleh ditembak. Dan mancing juga nggak boleh sembarangan. Itu kultur shock yang kelima buat gua. Karena apa? Kita nggak boleh ngambil sesuatu itu sembarangan di hutan. Maklumlah, gua orang Kalimantan, men. Jadi apapun boleh gue ambil di Kalimantan itu di hutan. Tapi di sini gue bisa ngeliat hutan dengan bebas gitu istilahnya. Tapi gue bisa ngeliat ikan segede-gede gaban di sungai. Gue bisa ngeliat rusa dengan jarak 2-3 meter, tapi nggak boleh gue apa-apain, cuma boleh gue lihat. Gue bisa ngeliat kelinci tapi nggak bisa gue sentuh, nggak bisa gue apa-apain. Itu nggak boleh, verboten. Dan gue tanya dong sama temen gue, kenapa sih di sini nggak boleh mancing sembarangan? Lu kalau mau mancing harus ada lisensi. Oh my god, seribet itukah Jerman, sekaku itukah Jerman? Tapi ya, benar kata teman gue, das ist Deutsch. Ini adalah Jerman, kamu tinggal di Jerman, jadi mau nggak mau kamu harus ngikutin peraturan dan apapun kondisinya yang ada di Jerman saat ini. Itu adalah beberapa kultur shock buat saya sebagai orang Indonesia yang baru tinggal di Jerman. Oke teman-teman, itu adalah sharing singkat dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kritik, saran, silahkan. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian, kepada saudara-saudara kalian, dan jangan lupa sekali lagi kasih kritik dan saran dan subscribe video saya. Oke, ciao.